Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, nice to meet you again in this academic writing. So today we will discuss about descriptive and process paragraph. Learning goals. Number 1, descriptive paragraph using adjective. Number 2, process paragraph writing. Number 3, transition word in paragraphs. So, now we will discuss one by one. Jadi, teman-teman, kali ini di academic writing kita akan membahas bagaimana menulis teks deskripsi yang berhubungan dengan describing people, mendeskripsikan orang, mendeskripsikan places atau tempat, atau juga suatu proses. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan descriptive paragraph? Descriptive paragraph explain how someone or something looks or feel. Process paragraph explain how something is done. Jadi ada hal yang sedikit berbeda di sini ya. Kalau descriptive paragraph biasanya menjelaskan tentang bagaimana performance atau bagaimana looks, perasaan. Looks itu satu penampilan orang, lalu bagaimana perasaannya. Jadi itu yang harus dideskripsikan ketika kamu mendeskripsikan describing people atau describing place. Jadi bagaimanakah tempat itu, apakah besar, kecil, dan sebagainya. Apa warna gedungnya, semacam itu. Tapi kalau untuk proses paragraf, explain how something is done. Tapi kalau untuk proses paragraf atau paragraf yang berkaitan dengan proses, kamu harus mendeskripsikan tentang bagaimana hal itu terjadi. Kalau misalnya kamu mendeskripsikan tentang suatu cara melakukan sesuatu, berarti kamu memang benar-benar harus mendeskripsikan secara detail, dan biasanya ini menggunakan transition word. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Sekarang kita bahas dulu common adjective in descriptive paragraph. Jadi ada satu atau dua atau beberapa macam kata sifat yang biasanya digunakan dalam descriptive paragraph. Biasanya itu akan berhubungan dengan size and shape, berhubungan dengan ukuran dan bentuk. Contoh di sini adalah large, small, wide, narrow, round, rectangular. Semua ini berhubungan dengan size and shape, atau mungkin berhubungan dengan atmosphere atau perasaan. Jika kamu misalnya mendeskripsikan tentang perasaan seseorang gitu, atau perasaan kamu, itu biasanya akan terhubung dengan kata-kata yang berhubungan dengan atmosphere. Contoh di sini cozy, comfortable, cool, warm, hot, cold, semacam itu ya. Lalu ada how you feel. Nah, bagaimana perasaan kamu, itu biasanya menggunakan adjektif atau kata sifat amazed, surprised, happy, nostalgic. Biasanya semacam itu. Sekarang ada appearance. Appearance itu biasanya berkaitan dengan performance atau tampilan. Biasanya berhubungan dengan colorful, unforgettable, beautiful, unattractive, attractive, semacam itu ya. Nah, kata-kata sifat ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan, baik itu describing people, mendeskripsikan orang, maupun juga describing place. Nah, di sini ada satu contoh describing place. Perhatikan, di sini ada satu gambar, dan di gambar ini akan memunculkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini yang nantinya menjadi bahan untukmu untuk membuat satu paragraf. Perhatikan, kalau misalnya kamu melihat gambar ini, apa yang akan kamu pikirkan? Ini adalah suatu bangunan, betul. Ini adalah rumah tinggal, iya, betul. Lalu apa saja? Ada mobil di sana, lalu ada warna cat yang sangat cantik, lalu juga rumah ini terdiri dari tidak hanya satu lantai, mungkin juga 2,5 lantai gitu ya. Dan bagaimana gaya rumah ini itu bisa menjadi satu ide-ide yang bisa nanti kamu kemukakan menjadi satu topik. Apakah itu topik sentence, lalu nanti akan mengerucut menjadi supporting sentences dan concluding sentences. Nah, sekarang kita balik lagi. Untuk question for describing place, kamu mungkin akan terdetik untuk 7 pertanyaan ini.
Example, where is the place? Kira-kira di mana sih lokasi tempat ini atau rumah ini gitu ya? Atau apa sih gedung ini gitu ya? How big is it? Sebesar apa dia? Apa big? Apa enormous? Apa great? Apa beautiful? Apa seperti apa? Tapi di sini pertanyaan adalah how big is it? Apakah ini besar or small? 3. How warm or cold this place? Number 4. How does the place make you feel? Bagaimana kalau kamu melihat tampilan tempat ini atau rumah ini? Kira-kira apa yang muncul di pikiranmu dan perasaanmu? Merasa nyamankah kalau misalnya kamu tinggal di dalamnya? Atau merasa senangkah kalau misalnya kamu menjadi bagian dari tempat ini? Atau kalau misalnya kamu berkunjung ke rumah kolegamu atau temanmu yang kebetulan rumahnya bentuknya seperti ini, kira-kira bagaimana perasaanmu? Mungkin kamu akan merasa senang juga ya. Atau ada pertanyaan, what this can you see in this place? Oke, apa saja yang bisa kamu lihat di sini? Selain bangunan, apa kamu juga bisa melihat tamannya yang indah? Atau mungkin bisa melihat ornamen yang lain yang ada di dalamnya? Next, what color do you see? Kira-kira ada warna apa saja? Dan biasanya gradasi warna itu akan menentukan style rumahnya. Apakah itu minimalis, ataukah klasik, atau modern, atau tropis gitu ya. So next, what do you impress in this place? Oke, kira-kira apa yang membuatmu merasa sangat terkesan dengan tempat ini? Apakah ukurannya? Apakah gaya rumahnya? Ataukah catnya? Ataukah modelnya? Nah, hal-hal yang ada di dalam question ini merupakan ide-ide yang bisa kamu gali dan nantinya kamu akan kembali untuk mengklasifikasikan seperti flashback ke pertemuan kita yang lalu. Nah, untuk itu kamu harus mengumpulkan ide-ide melalui pertanyaan-pertanyaan ini semacam brainstorming sehingga kamu bisa menentukan apa yang akan kamu tulis selanjutnya. So, ini adalah contoh adjective for describing people. Nah, ini adalah untuk describing people meskipun ada beberapa kata-kata sifat yang tadi sudah kita bahas untuk describing place, itu juga ada beberapa yang bisa digunakan untuk describing people. Tapi kata-kata adjektif yang ada di sini merupakan hal yang umum yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan orang. Biasanya dibagi menjadi dua, yaitu personality and physical characteristic. Nah, untuk personality biasanya happy, satisfied, charming, beautiful, exciting, attractive, angry, nervous, serious, sad, depressed, polite, impolite. Nah, itu berhubungan dengan personality atau sifat personal seseorang. Nah, kalau berikutnya itu adalah physical characteristic, karakteristik yang menempel pada penampilan seseorang. Misalnya, big, large, tall, small, tiny, short, thin, heavy, strong, weak, brown, black, blonde, curly, light, dark skin, or maybe chubby, overweight, maybe slim. Itu kan semua menempel pada performance. Sedangkan yang personality biasanya bentuknya itu terkadang tidak terlihat secara performance, secara tampilan, tapi biasanya terlihat melalui gejolak emosi. So next, describing person. Ini adalah contoh dari describing person. Kalau misalnya kamu melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiranmu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan berikut ini bisa mewakili kamu ya. Who is the person? Kira-kira siapa orang ini? Apa pekerjaannya? What does the person do? Apa yang dia lakukan? What does he look like? Seperti apa dia? How does the person act? Kira-kira apa sih yang dia lakukan atau tindakan apa yang biasa dia lakukan? How does the person feel? Karena dia tersenyum di sini ya gambarnya, kira-kira bagaimana dia? Atau perasaannya. Next, what is his personality like? Kira-kira orang semacam ini memiliki personality seperti apa? Nah, sebelumnya kita belajar tentang personality. Ada happy, charming, beautiful, exciting, attractive, dan macam-macam. Itu bisa menjadi satu adjektif yang kamu gunakan untuk mendeskripsikan orang ini. Dia mungkin seorang dokter, dan yang dilakukan adalah bekerja di rumah sakit, menolong pasien, dan kamu bisa mendeskripsikan itu nanti. Bagaimanakah personality-nya dia? Pastinya dia seorang yang tidak hanya charming, tapi dia juga sangat helpful. Lalu ada personality apa lagi yang bisa kamu tampilkan?
Selain personality, kamu mungkin juga bisa menggabungkan dengan physical characteristic. Nah, apakah dia thin? Apakah rambutnya brown or black gitu ya? Apakah pakaiannya ini seperti apa? Apakah thin bajunya? Ataukah dia pakai coat yang sangat tebal? Ataukah pakai baju yang tipis gitu ya? So you can describe. Atau dia pakai satu seragam. Nah, kamu bisa menceritakan itu dalam describing person. Oke, friend, let's continue proses paragraf. Kita lanjut ke deskriptif tapi yang proses paragraf. Oke. Ini mirip dengan prosedur teks sebenarnya ya. Jadi di sini adalah note-nya description of how to do something, the step to complete the activity. Jadi menurut buku yang sudah menjadi rujukan kita, di sini proses paragraf itu merupakan cara untuk mendeskripsikan sesuatu tentang bagaimana melakukan sesuatu atau bagaimana membuat sesuatu. The step to complete the activity, dan langkah-langkahnya biasanya merupakan satu deskripsi yang tugasnya adalah menjelaskan bagaimana aktivitas itu dimulai sampai dengan berakhir gitu ya. Dan contoh di sini adalah how to make sandwich. Nah, karena how to make sandwich berarti ini adalah satu deskripsi proses membuat sandwich. Ketika kamu bicara tentang membuat sandwich, pastinya kamu tidak bisa langsung pergi ke step. But you have to start with ingredients. Tapi harus mulai dengan apa sih bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu juga harus dideskripsikan secara lengkap. 2 slices of bread. Ada 2 potong roti. Berarti harus 2 potong roti. Karena kalau tidak roti, tidak jadi sandwich. Oke? So, cheddar cheese. Nah, di sini ada keju cheddar. Next is tomato sauce, mayonnaise, tomatoes, lalu ada lettuce leaf. Nah, sudah ada tomato sauce, ditambahkan lagi tomatoes. Jadi, sudah pakai saus tomat, ditambahkan lagi tomat, buah tomat yang dipotong atau di slice. Lalu ada lettuce. Ini adalah satu jenis daun selada ya. Dan juga ada mayonnaise di dalamnya. Nah, kalau bahan-bahannya sudah, kan tugasmu berikutnya adalah menentukan bagaimana cara membuatnya atau deskripsi cara membuatnya. First, place a slice of bread on the plate. Nah, kamu taruh satu potong roti di atas plate atau piring. Second, put the tomato sauce. Third, add salad, sliced tomatoes, cheddar cheese, mayonnaise, tomato sauce. After that, add lettuce leaves. Then put a slice of bread on the top. And finally, serve it. Jadi, di langkah-langkah ini sangat kronologis. Karena kalau tidak kronologis, nanti akan sangat mengganggu hasilnya. Karena proses di sini sangat menentukan bagaimana hasil untuk membuat sandwich itu menjadi sesuatu yang enak. Jadi, step-step di sini juga sangat penting diperhatikan. Nah, untuk mempermudah kamu meng-highlight atau menekankan proses, maka ditambahkan transition. Di sini transition atau kata transisi yang digunakan adalah first, second, third, after that, then, and finally. Transition word semacam itu penting sekali untuk membantu mendeskripsikan how to do something, bagaimana melakukan sesuatu. Karena transition word membantu kamu untuk berpikir secara chronologically, secara kronologis. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke transition word. Seperti yang tadi ada first, second, third, after that gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa macam yang lain seperti next, lalu ada after, lalu ada the last step, before, while, then. Ini adalah beberapa transition word yang bisa kamu gunakan to connect the step in paragraph. Jadi, tugas transition word adalah mengkoneksikan atau menghubungkan langkah demi langkah jika itu yang kamu butuhkan untuk membuat suatu paragraf. Oke, friends, mudah-mudahan kamu paham ya dengan diskusi kita tadi. Next is exercise 1. Write descriptive text about describing place related to the picture below. Jadi tugasmu adalah menulis satu teks paragraf tugasmu adalah exercise 1. Jadi tugasmu di sini adalah write descriptive text
about describing place related to the picture below. Jadi tugasmu membuat atau menulis satu teks deskriptif tentang describing place yang harus berkaitan dengan yang ada di gambar. Nah, kira-kira gambar ini di mana ya? Nah, teman-teman, meskipun ini descriptive text, tapi kamu harus menulis, perhatikan rules-nya. Number 1, write 2 paragraph, consists of 10 sentences for each paragraph. Jadi, tulislah 2 paragraf, oke, dan masing-masing paragraf itu harus terdiri dari 10 kalimat. Jadi, ada 2 paragraf yang terdiri dari masing-masing 10 kalimat. Satu paragraf 10 kalimat, paragraf berikutnya 10 kalimat. Dan kedua paragraf itu harus terkait. Number 2, your 2 paragraph must contain topic sentence, supporting sentence, and concluding sentences. Kita flashback ke pelajaran kita yang lalu. Kalau misalnya paragraf itu harus terdiri dari topic sentence, biasanya ada di paling atas paragraf, yang menentukan kira-kira ide-ide apa saja yang nanti akan kamu jabarkan di supporting sentences. Jadi topic sentence adalah paragraf pembuka atau topic sentence adalah kalimat pembuka yang sangat penting untuk kamu buat, sehingga menjadi kunci kamu membuat supporting sentences di kalimat-kalimat berikutnya. Kalau sudah selesai, kamu memiliki tugas untuk concluding sentence, untuk menyimpulkan kalimat, dan simpulan kalimat ini ada di akhir paragraf. 3. Use appropriate transition word. Nah, karena ini describing place, mungkin kamu bisa menggunakan transition word, atau kalau misalnya kamu mau menggunakan adjective, itu juga boleh. So, 4. Write the title of your descriptive paragraph. Jadi, tugasmu berikutnya adalah membuat satu judul yang berhubungan dengan deskriptif paragraf. Okay, friend, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. And then selalu semangat untuk terus belajar menulis. Tolong kamu pisahkan dulu untuk selalu ingin sempurna di grammar, tapi coba kamu untuk menjabarkan pikiran dan juga ide-ide kamu melalui tulisan. Tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.